ini cuma tukang sapu bodoh. Kalau 30 menit mobilku bisa hidup, saya nikahi kamu, Kak. Bayangkan, di tengah gemerlap lampu klub malam, seorang wanita menari dengan senyum yang tampak sempurna. Semua mata memuja setiap gerakannya, namun jauh di balik kilauan itu, hatinya retak berkeping-keping. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai, hanya untuk mendapati hidupnya semakin hampa. Keesokan siang, di bawah terik matahari yang menyengat, mobilnya tiba-tiba mogok di pinggir taman kota. Asap mengepul dari mesin, emosi meledak, dan dari balik pepohonan, muncullah seorang pria sederhana, seorang tukang kebun yang hidupnya sangat jauh dari dunia glamor maya. Dengan tangan yang kasar dan pakaian lusuh, ia mendekat dan menawarkan bantuan. Namun siapa sangka, pertemuan yang tampak sepele itu justru menjadi awal takdir besar yang mengubah hidup keduanya. Saat Maya menantang pria itu memperbaiki mobilnya dalam 15 menit, ia tidak tahu bahwa detik-detik itulah yang akan membuka pintu menuju perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Lampu berputar di atas panggung, memecah gelapnya ruangan klub malam dengan kilau ungu dan merah yang berganti cepat. Musik menggema dari pengeras suara besar, getarannya merambat sampai ke tulang. Di tengah gemerlap itu, Maya menari dengan gerakan yang terlatih, anggun dan tampak penuh percaya diri. Para pengunjung bersorak, beberapa meniup peluit, sebagian lagi merekamnya dengan ponsel. Bagi mereka, Maya adalah bintang panggung. Namun bagi Maya sendiri, malam ini terasa sama kosongnya seperti malam-malam sebelumnya. Setiap kali ia memutar tubuh atau mengibaskan rambut, senyumnya terlihat meyakinkan. Tetapi di balik bulu mata lentik yang terpasang rapi, mata Maya menyimpan letih yang tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sejak lama ia cari, namun tidak pernah ia temukan. Ketika lagu terakhir selesai, Maya menahan napas sejenak sebelum menutup pertunjukan dengan lengkungan tubuh elegan yang sudah menjadi ciri khasnya. Begitu tirai samping tertutup, suara sorakan langsung meredup. Dunia gemerlap itu seperti menghilang begitu saja, menyisakan lorong sempit menuju ruang ganti yang sunyi. Maya berjalan perlahan, sepatu hak tingginya mengetuk lantai dengan ritme pelan. Sesampainya di depan cermin besar, ia melepaskan wig yang ia kenakan. Rambut aslinya tergerai kusut, dan riasan berat di wajahnya tampak seperti topeng yang baru saja retak. Ponselnya bergetar di atas meja rias, sebuah email baru masuk. Maya membuka layarnya, dan matanya langsung menangkap judul berkas yang sudah ia hindari selama berminggu-minggu. Surat perceraian. Resmi, final, tidak dapat dibatalkan lagi. Maya mengembuskan napas panjang. Tenggorokannya tercekat, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Di dalam hatinya, ia berbisik lirih, seakan tidak ingin didengar siapapun. Aku bahkan tidak bisa mempertahankan rumahku sendiri. Lampu neon di ruang ganti berpendar dingin, memantulkan bayangan Maya yang terlihat rapuh. Ia merapikan tasnya dan berjalan keluar menuju parkiran belakang klub. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam sebelumnya. Ketika ia memasuki mobil sportnya, kesunyian langsung menyergap. Tidak ada musik, tidak ada sorakan, tidak ada siapa-siapa. Saat Maya menyalakan mesin, satu kalimat berputar di kepalanya. Jika ini hidupku, sampai kapan aku harus terus bertahan seperti ini? Tetapi ia tidak sadar bahwa esok siang, hidupnya akan berubah di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Siang hari datang dengan cahaya yang terlalu terang bagi seseorang yang baru pulang kerja subuh seperti Maya. Langit biru tanpa awan seharusnya membawa ketenangan. Tetapi bagi Maya, cahaya matahari terasa seperti sorotan yang memaksa dirinya membuka semua luka yang ia sembunyikan. Matahari memantul dari kap mobil sportnya ketika ia mengemudi melewati jalanan kota yang mulai padat.
Matanya perih karena kurang tidur, tubuhnya lelah, dan pikirannya penuh sesak. Surat perceraian semalam masih terasa seperti batu yang menekan dadanya. Maya menurunkan kaca jendela, berharap udara luar dapat membuatnya sedikit lebih tenang. Tetapi hembusan angin pun tidak mampu menghapus getaran gelisah dalam nafasnya. Ketika melewati taman kota yang luas, tiba-tiba mobilnya mengeluarkan suara kasar. Dalam hitungan detik, panel indikator menyala merah. Maya mengerem, dan asap tipis mulai mengepul dari kap mesin. Ia memarkirkan mobil di pinggir jalan, tepat di samping pagar besi yang membatasi area taman. Ia keluar dari mobil sambil mengumpat panjang. Sepatu haknya menjejak tanah berdebu. Asap semakin jelas terlihat, membuat dadanya semakin sesak. Maya membuka kap mesin dengan gerakan kasar, namun begitu kepulan panas menyembur ke wajahnya, ia mundur sambil mengibas-ngibas tangannya. Serius, hari ini juga. Suaranya bergetar, antara marah dan putus asa. Ia meraih ponsel dari tasnya. Layar berkedip, menunjukkan sinyal yang hilang timbul. Ia mencoba menelepon bengkel langganannya, tetapi sambungan langsung terputus. Ia mengangkat ponsel lebih tinggi, mendekatkannya ke arah jalan, bahkan mencoba melangkah beberapa meter. Namun sinyal tetap membandel. Seperti seluruh dunia menolak membantunya hari itu. Maya menggertakkan giginya. Ia ingin menjerit, ingin membanting sesuatu, ingin berlari pergi dari semua hal yang membuat hidupnya terasa terperangkap. Tetapi ia hanya bisa berdiri memandangi mobilnya yang berasap, merasakan kemarahan dan kelelahan menumpuk tanpa arah. Suara ranting bergesekan menyentak perhatiannya. Dari balik semak-semak taman, seorang pria muncul dengan langkah pelan. Penampilannya kontras dengan dunia yang selama ini menjadi panggung Maya. Topi lusuh menutupi sebagian wajahnya. Baju kerjanya sederhana, sedikit kotor oleh tanah. Di tangannya ada sarung tangan kebun dan gunting pemangkas. Maya memandangnya sekilas. Tatapannya tajam, jengkel, dan defensif. Pria itu mengangguk sopan. "Mbak, kelihatannya ada masalah dengan mobilnya." Maya tidak menghiraukannya. Ia hanya memutar bola mata sambil mencoba fokus pada ponselnya. Namun sinyal yang hilang membuat frustrasi semakin meningkat. Tanpa sadar ia mendesah keras, seolah berharap dunia mengerti betapa berat hidupnya. Pria itu melangkah lebih dekat, menjaga jarak sopan. Suaranya pelan dan tenang, seperti angin sore di bawah pepohonan. "Kalau Mbak mau, saya bisa lihat sedikit. Mungkin hanya masalah kecil." Maya menoleh cepat, wajahnya tegang. "Kamu bisa apa dengan tangan kotormu itu?" Nada dingin itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Bahkan ia sendiri terkejut dengan seberapa tajam suaranya. Tetapi gengsi dan emosi membuatnya tidak ingin menarik kata-kata itu. Pria itu tidak tersinggung. Ia hanya tersenyum tipis, senyum sederhana yang justru membuat Maya semakin tidak nyaman. "Tidak apa, Mbak, saya cuma menawarkan bantuan." Maya menatapnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Penampilannya sederhana, lusuh, tidak ada yang terlihat istimewa. Tetapi mata pria itu jernih dan tenang, sesuatu yang tidak pernah ia jumpai di dunia klub yang penuh kepura-puraan. Ia memalingkan wajah, mencoba mengabaikan. Namun asap dari mobilnya semakin tebal, membuatnya merasa kalah. Pria itu kembali berkata, lebih lembut dari sebelumnya. "Kalau Mbak mengizinkan, saya bisa coba periksa. Siapa tahu saya bisa bantu." Untuk sesaat, Maya ingin menolak mentah-mentah. Tetapi kenyataan bahwa ia tidak punya sinyal, tidak ada siapapun yang bisa ia hubungi, dan emosinya yang hampir meledak, membuatnya akhirnya menjawab dengan suara sinis. "Baiklah, kalau kamu memang bisa perbaiki dalam 15 menit, silakan. Kalau tidak, jangan ganggu aku lagi." Pria itu mengangguk ringan, seolah tantangan itu bukan apa-apa baginya. "Baik, Mak, saya coba dulu." Ia meletakkan alat kebunnya di tanah dan bergerak ke arah mesin mobil Maya. Saat pria itu membuka kap dan mulai memeriksa bagian dalamnya, Maya bersedekap sambil memalingkan wajah. Ia tidak tahu bahwa 10 menit ke depan akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Maya berdiri di samping mobilnya, tangan bersedekap, wajah menahan jengkel. Ia tidak benar-benar percaya pria sederhana itu bisa melakukan apapun terhadap mobil sport mahal miliknya. Namun gengsinya terlalu tinggi untuk menarik kembali kata-kata sinis yang sudah terucap. Ridwan, pria tukang kebun itu, membuka kap mobil dengan gerakan hati-hati. Asap panas menyembur tipis, membuatnya sedikit menjauh sebelum kembali mendekat. Dari saku rompinya, ia mengeluarkan kain kecil yang tampaknya sudah sering digunakan. Ia tidak tergesa-gesa, tidak panik,
bahkan tidak terlihat terintimidasi oleh tatapan menusuk Maya. Maya melirik jam di ponselnya yang masih tidak ada sinyal. 15 menit, jangan bilang aku tidak memperingatkan, gumamnya sambil mendengus. Ridwan hanya mengangguk tanpa menoleh. Iya mbak, saya coba yang saya bisa. Ia menunduk dalam dan mulai memeriksa kabel-kabel. Gerakannya cekatan, mengusap bagian tertentu dengan kain, mengetuk kecil sebuah komponen, lalu mengencangkan baut yang terlihat longgar. Sesekali, Ridwan mengatur posisi tubuhnya, mengambil napas, lalu kembali fokus. Tidak ada keluhan meski panas menyengat dari mesin. Untuk beberapa detik, Maya memperhatikannya. Ada ketenangan aneh pada pria itu. Tangannya kasar, tetapi gerakannya lembut dan mantap. Cara ia menatap mesin seolah sedang berbicara dengan sesuatu yang ia kenal. Maya mengenyahkan pikiran itu. Ia menegakkan bahu, mengingatkan dirinya bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang tidak selevel dengannya. Tetap saja, ada sesuatu yang mengusik. Keheningan Ridwan, kesabaran Ridwan, dan cara ia menerima hinaan tadi tanpa membalas sedikit pun. Waktu berjalan, matahari semakin tinggi dan panas mulai membakar kulit leher Maya. Ia menggerutu dalam hati, tetapi ia tetap menunggu karena tidak ada pilihan lain. Ketika ia sedang sibuk menyalahkan keadaan, suara Ridwan terdengar lagi. Mungkin ini penyebabnya. Ia menunjukkan kabel kecil yang tampak sedikit terlepas dari dudukannya. Kalau ini longgar, mesin bisa mudah panas dan mati mendadak. Maya hanya mendengus pelan. Apapun itu, yang penting bisa menyala. Ridwan menguncinya kembali, memastikan posisi kabel pas. Ia kemudian menutup sebagian kap dan menoleh pada Maya, memberikan isyarat. Coba hidupkan mobilnya, Mbak. Maya mengerjap, lebih cepat dari dugaan. Ia membuka pintu, masuk ke dalam mobil, lalu memutar kunci kontak. Untuk sesaat, ia tidak mengharapkan apapun. Tetapi ketika mesin menyala halus tanpa batuk, mata Maya melebar. Suaranya stabil, tidak ada getaran aneh, tidak ada asap. Maya terpaku beberapa detik. Mesin itu bekerja seperti tidak pernah bermasalah. Ia mematikan mesin dan keluar lagi, menatap Ridwan dengan campuran terkejut dan tidak percaya. Bagaimana kamu? Secepat itu. Suaranya melemah, tidak setajam sebelumnya. Ridwan hanya tersenyum kecil sambil mengelap tangannya dengan kain. Kebetulan saya pernah bantu bengkel dekat rumah waktu masih muda. Jadi ya, sedikit banyak tahu. Maya membuka mulut hendak berkata sesuatu, tetapi gengsinya menahan. Ia ingin mengucapkan terima kasih. Ia ingin menebus kata-kata kasarnya. Namun rasa malu membungkamnya seperti tangan yang menutup bibir. Ridwan mengambil alat kebunnya kembali. Kalau sudah tidak apa-apa, saya balik kerja dulu. Panas-panas begini bunga bisa cepat layu. Ia bicara seolah Ndaka tidak baru saja melewati percakapan yang canggung dan tantangan sepihak dari Maya. Pria itu kemudian melangkah pergi, meninggalkan Maya yang masih berdiri mematung di samping mobilnya. Angin siang berembus, membawa aroma tanah dan dedaunan dari taman. Maya menatap punggung Ridwan yang menjauh, mengenakan topi lusuh dan baju kerja yang berkeringat. Ada sesuatu yang menjalar di dada Maya, rasa yang asing. Bukan marah, bukan geli, bukan jengkel. Lebih seperti hantaman halus pada harga dirinya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar salah menilai seseorang. Tanpa memikirkan lebih lanjut, Maya masuk ke mobil dan menyalakan mesin lagi. Suaranya bekerja sempurna. Ia menarik napas panjang, lalu melaju pergi. Namun sepanjang perjalanan, bayangan Ridwan tidak mau hilang dari pikirannya. Senyum tipis itu, tatapan tenang itu, kesabaran itu, semua terasa tidak masuk akal. Kenapa pria itu tidak marah? Kenapa ia membantu seseorang yang merendahkannya? Maya menggenggam setir lebih erat. Dan di detik itu, ia merasakan hal yang tidak biasa. Rasa bersalah yang menempel kuat di hatinya. Maya tidak tahu. Rasa bersalah itu akan membawanya kembali ke taman kota dalam beberapa hari. Kehidupannya mulai berubah di saat ia sama sekali tidak menginginkannya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Atau mungkin, kepala Maya yang terasa berat membuat waktu berjalan lebih cepat dari seharusnya. Ia duduk di ruang tamu apartemennya yang luas namun hening, diterangi lampu kuning redup yang hanya menambah kesan sepi. Di depannya, secangkir teh hangat sudah dingin tanpa tersentuh. Pikirannya sejak siang tadi hanya berputar pada satu hal. Satu sosok, satu kejadian. Ridwan. Pria yang ia hina di pinggir jalan.
pria yang ia anggap tidak mampu. Pria yang tetap tersenyum meski ia merendahkannya dengan kata-kata yang bahkan tidak pantas terucap. Maya menutup mata, menelusuri kembali setiap detik kejadian siang itu. Tatapan Ridwan yang tenang, caranya bekerja tanpa keluhan. Bagaimana mesin mobilnya hidup begitu mudah di tangan pria itu. Semua terasa mengganggu pikirannya. Maya memijat pelipisnya, merasa letih bukan hanya secara fisik tetapi juga batin. Apa aku benar-benar seburuk itu? Kalimat itu terucap begitu saja, nyaris seperti gumaman. Apartemen mewah itu terasa semakin dingin. Dinding putih yang bersih dan sofa mahal tidak membuatnya merasa nyaman. Tidak ada suara kecuali detak jam dinding yang berjalan lambat. Di atas meja, surat perceraian yang ia buka semalam masih tergeletak. Maya menatapnya dengan getir, merasa seluruh hidupnya seperti runtuh satu demi satu. Ia bangkit dari sofa, berjalan ke jendela besar yang menghadap ke kota. Lampu-lampu gedung terlihat berkelip, menggambarkan kehidupan orang lain yang terus bergerak. Tidak seperti dirinya yang seolah terjebak dalam satu titik. Matanya memantul di kaca, melihat sosok perempuan dengan rambut acak-acakan dan wajah tanpa riasan. Jauh berbeda dengan Maya yang menari di panggung tadi malam. Genggamannya menguat pada bingkai jendela. Aku bahkan tidak bisa bersikap baik pada orang yang ingin menolongku. Ia menghembuskan napas panjang, mencoba mengusir kegelisahan. Namun semakin ia mencoba melupakan Ridwan, semakin kuat bayangan pria itu muncul. Senyum sederhana yang tidak menuntut apapun. Sorot mata yang tidak menghakimi. Sikap sabar yang tidak pernah ia dapatkan dari siapapun dalam waktu lama. Beberapa kali ia mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton televisi, membuka ponsel, bahkan berjalan bolak-balik di ruang tamu. Namun semuanya sia-sia. Setiap ia berhenti, rasa bersalah itu kembali muncul, menempel seperti bayangan. Malam semakin larut. Maya kembali ke kamar tidur, tetapi tubuhnya tidak bisa beristirahat. Ia berbaring menghadap langit-langit, mendengarkan kota yang perlahan mulai tenang. Ia ingin tidur, ingin melupakan semuanya. Namun matanya tetap terbuka. Jantungnya berdetak keras entah karena apa. Ada sesuatu yang tidak biasa. Perasaan yang ia tidak suka, tetapi tidak bisa dibantah. Ia ingin memperbaiki kesalahannya. Bukan karena Ridwan membutuhkan permintaan maaf, tetapi karena dirinya sendiri tidak bisa tenang tanpa mengatakannya. Maya menghela napas lagi, mencoba meredakan hatinya. Besok, mungkin aku bisa pergi ke taman itu. Hanya sebentar. Hanya untuk bilang maaf. Tapi bahkan setelah ia memutuskan itu, gelisahnya tidak berkurang. Ia memeluk bantal, tubuhnya menggulung seperti seseorang yang sedang menahan perasaan besar di dalam dadanya. Ia merasa lemah, rapuh, dan tidak terbiasa dengan perasaan itu. Di luar jendela, angin malam bertiup perlahan. Lampu kota berpendar samar. Maya memejamkan mata, berharap pagi segera tiba. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu pagi itu tidak hanya akan membawa matahari, tetapi juga sesuatu yang lain. Sebuah keputusan yang akan mengubah seluruh alur hidupnya. Ia hanya belum menyadarinya. Pagi berikutnya datang dengan cahaya lembut yang menyelinap masuk melalui tirai kamar Maya. Suara lalu lintas kota terdengar samar, mengiringi awal hari yang terasa berbeda. Maya bangun lebih cepat dari biasanya. Tidak ada alarm, tidak ada jadwal tampil. Hanya kesadaran bahwa ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Ia duduk di tepi ranjang. Rambut masih kusut, wajah belum tersentuh riasan. Di cermin, ia melihat bayangan dirinya yang tampak lelah, namun lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Dalam hati, ia tahu ia tidak bisa terus membiarkan rasa bersalah itu menumpuk. Ada yang harus ia lakukan hari ini. Maya memilih pakaian sederhana, kaos longgar dan celana jeans. Ia jarang berpakaian seperti itu, tetapi pagi ini ia tidak ingin terlihat mencolok. Setelah merapikan sedikit rambutnya, ia mengambil tas kecil dan keluar dari apartemen. Perjalanan menuju taman kota terasa panjang. Lampu-lampu jalan masih menyala sebagian, menandakan pagi belum sepenuhnya bangun. Maya mengemudi perlahan, pikiran terus berputar. Apa yang harus ia katakan nanti? Bagaimana reaksinya? Kenapa ia begitu peduli? Ia tidak punya jawaban yang jelas. Sesampainya di taman, ia memarkirkan mobilnya di tempat yang sama seperti kemarin. Udara pagi terasa lebih segar. Sinar matahari yang baru muncul memantul di dedaunan. Orang-orang mulai berolahraga, berjalan santai, dan beberapa duduk di bangku taman menikmati kopi.
Maya berdiri di tepi jalan, mencari sosok yang membuatnya gelisah semalaman. Ia menyusuri area taman dengan langkah ragu. Di dekat petak bunga yang sedang bermekaran, ia melihat seorang pria membungkuk, menyiram tanaman dengan gerakan pelan dan penuh perhatian. Ridwan. Ia tetap mengenakan topi lusuhnya. Baju kerjanya sama seperti kemarin. Kancing depannya sedikit terbuka karena udara pagi yang hangat. Dari kejauhan, Maya memperhatikan bagaimana Ridwan bekerja. Setiap gerakannya tenang, tidak terburu-buru, seolah ia memahami bahasa tanaman itu sendiri. Maya menelan ludah. Langkahnya terasa berat ketika mulai mendekat. Ketika ia hanya berjarak beberapa meter, Ridwan menoleh. Senyum kecil langsung muncul di wajahnya. Senyum itu membuat Maya terdiam sesaat. Tidak ada kemarahan, tidak ada sindiran. Hanya ketulusan yang membuat hati Maya terasa hangat dan sekaligus bersalah. "Mbak Maya," sapa Ridwan. Suaranya tenang seperti biasanya. "Mesinnya kemarin tidak apa-apa kan?" Maya mengangguk pelan. "Iya, berjalan normal." Ia menarik napas, memaksa dirinya menatap langsung mata Ridwan. "Aku datang untuk minta maaf." Ridwan menurunkan selang airnya, memberikan seluruh perhatiannya. Maya merasakan dadanya sesak. Aku sangat kasar." Suaranya melemah. Tidak ada alasan untuk itu. "Aku hanya sedang tidak baik." Ia tidak ingin menangis, tetapi kata-kata itu terasa seperti membuka luka yang masih segar. Ridwan mengangguk pelan, tidak memotong. "Saya mengerti." Maya mengangkat wajahnya yang sedikit tertunduk. "Kamu tidak marah?" Ridwan tersenyum dengan cara yang membuat hati Maya kembali bergemuruh. Orang yang marah biasanya sedang membawa beban berat. "Saya tidak ambil hati." Jawaban itu menghentak Maya. Tidak ada orang yang pernah menanggapinya sebaik itu. Tidak setelah mendengar kata-kata tajam yang ia lontarkan kemarin. Tidak setelah melihat sikapnya yang arogan. Untuk beberapa detik, Maya tidak bisa berkata apa-apa. Ridwan kembali menyiram bunga. Tetapi suaranya tetap lembut ketika ia melanjutkan. "Pagi-pagi begini kok sempat-sempatnya datang ke taman?" Maya tersenyum tipis. "Aku hanya ingin memastikan kamu tahu aku benar-benar minta maaf." Ridwan menatapnya lagi. "Sudah saya terima. Tidak apa-apa." Kelegaan perlahan mengisi dada Maya. Ia merasa beban yang menekan sejak kemarin mulai terangkat sedikit demi sedikit. Namun ada sesuatu yang lain yang muncul. Sesuatu yang lebih halus, lebih hangat. Maya merasakannya saat ia menatap Ridwan yang kembali fokus merawat tanaman. Ketenangan pria itu mempengaruhi dirinya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Maya merasa tidak sedang berperan menjadi siapapun. Ia hanya Maya, seutuhnya. "Kalau begitu?" Ridwan menatapnya sambil mengangguk. "Selamat pagi, Mbak Maya." Maya membalas senyum itu dengan lebih tulus daripada sebelumnya. "Selamat pagi, Ridwan." Dan di pagi yang sederhana itu, tanpa kilau lampu dan tanpa musik keras, Maya merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Kelegaan. Dan sedikit harapan yang belum ia mengerti. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil hari ini akan membawanya kembali ke taman ini berkali-kali. Hari-hari berikutnya berjalan berbeda bagi Maya. Ada sesuatu yang berubah dalam rutinitasnya. Sesuatu yang tidak ia sengaja, namun terasa mengalir begitu saja. Setiap pagi atau siang ketika ia memiliki waktu luang, pikirannya selalu kembali ke taman kota itu, ke tempat yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan, ke sosok pria yang tidak pernah ia duga akan memenuhi kepalanya. Awalnya, Maya datang hanya untuk memastikan ia tidak terlihat seperti orang yang menghindar setelah meminta maaf. Namun ketika ia tiba di taman, ia mendapati Ridwan sedang bekerja seperti biasa. Menyapu daun, merapikan semak, menyiram bunga. Semua dilakukan dengan ketenangan yang menenangkan hati. Maya berdiri beberapa meter jauhnya, memperhatikannya tanpa ia sadari. Ada keheningan yang menyelimuti pria itu.
Tidak seperti orang kebanyakan yang tergesa-gesa, Ridwan bergerak seolah waktu tidak pernah melawan. Semuanya ia lakukan dengan ritme yang lembut, dan entah bagaimana, Maya merasa nyaman hanya dengan melihatnya. Ketika Ridwan menyadari kehadirannya, ia tersenyum seperti biasa. Tenang, ramah, tidak dibuat-buat. "Mbah Maya," sapanya dengan suara lembut. "Datang lagi." Maya membalas dengan anggukan kecil. "Hanya lewat, sekalian jalan-jalan." Padahal ia tahu itu bohong. Meski ia bukan tipe yang suka memberi alasan, tetapi Ridwan tidak meragukan apapun. Ia hanya mengangguk, menerima setiap jawaban tanpa menghakimi. Dan itu, bagi Maya, terasa seperti udara baru yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Di kunjungan berikutnya, Maya membawa 2 gelas kopi kertas. Salah satunya ia ulurkan kepada Ridwan dengan canggung. "Ini untuk kamu. Aku tidak tahu kamu suka kopi atau tidak." Ridwan menerimanya sambil tersenyum. "Saya suka, terima kasih Mbak." Maya merasakan dada hangat ketika mendengar itu. Ada sesuatu tentang cara Ridwan berbicara yang membuat kata-kata sederhana terdengar dalam dan berarti. Kunjungan berikutnya terjadi tanpa ia sadari sebagai kebiasaan. Maya datang membawa bekal sandwich atau roti, kadang hanya duduk di bangku sambil memperhatikan Ridwan bekerja. Kadang mereka berbicara, kadang hanya diam bersama. Anehnya, diam bersama Ridwan tidak pernah terasa canggung, justru memberi ruang untuk bernafas. Suatu hari, Maya memutuskan untuk bertanya lebih banyak. "Kamu kerja di taman ini setiap hari?" Ridwan mengangguk sambil memangkas ranting bunga. "Iya, sudah beberapa tahun. Saya suka pekerjaannya." "Kamu tidak bosan?" tanya Maya sambil memeluk lutut. Ridwan berhenti sebentar, menatap kelopak bunga yang jatuh di tangannya. Tanaman itu jujur. Kalau diberi perhatian, mereka tumbuh. Kalau diabaikan, mereka merana. Tidak ada kepura-puraan. Maya terdiam. Ia tidak tahu kenapa kalimat itu terasa menyentuh dirinya. Mungkin karena ia sudah bertahun-tahun hidup di dunia yang penuh kepura-puraan. Ridwan melanjutkan, "Kalau capek, mereka tunjukkan. Kalau bahagia, mereka mekar. Saya rasa begitu juga manusia." Kata-kata itu membuat Maya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Ada kedalaman dalam ucapan pria itu, sesuatu yang tidak terlihat dari luar. Di hari lain, Maya bercerita sedikit tentang pekerjaannya sebagai penari klub. Tidak banyak, hanya potongan kecil. Ekspresi Ridwan tidak berubah. Ia tidak menghakimi, tidak terkejut, tidak memandang rendah. Ia hanya mendengar. "Capek ya?" ucap Ridwan setelah Maya selesai. "Pasti berat tampil di depan banyak orang." Maya tersenyum kecil. "Kamu tidak bilang pekerjaanku buruk." Ridwan menggeleng pelan. "Tidak pernah terlintas di pikiran saya. Semua orang punya caranya sendiri untuk bertahan hidup." Jawaban itu menusuk lembut ke hati Maya. Tidak pernah ada yang mengatakan hal itu kepadanya. Kunjungan demi kunjungan membuat Maya merasakan sesuatu yang berbeda. Taman itu menjadi tempat aman baginya. Tempat di mana ia tidak harus memakai topeng atau berpura-pura kuat. Tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, dengan segala kekelelahan dan lukanya. Suatu sore sebelum ia pergi, Ridwan berkata sambil menatap pepohonan yang diterpa angin. "Mbak Maya terlihat lebih lega akhir-akhir ini." Maya menahan napas sejenak. Mungkin karena di sini tenang. Ridwan menoleh. "Kalau taman ini bisa membantu sedikit, saya senang." Maya tersenyum. Senyum yang jujur. Senyum yang bahkan dirinya sendiri sudah lama tidak melihat di cermin. Ia berjalan kembali ke mobilnya. Tetapi sebelum masuk, ia menoleh lagi ke arah Ridwan. Untuk pertama kalinya, Maya sadar. Ia mulai menunggu hari berikutnya. Menunggu percakapan berikutnya. Menunggu kehadiran seseorang yang tidak pernah ia rencanakan masuk dalam hidupnya. Dan perasaan itu, meski samar, mulai tumbuh. Beberapa hari berlalu, dan taman kota perlahan berubah menjadi tempat perlindungan bagi Maya. Di sana, ia merasakan sesuatu yang tidak pernah hadir di klub tempat ia bekerja. Tidak ada suara musik yang memekakan telinga, tidak ada tatapan laki-laki yang menilai tubuhnya, tidak ada topeng yang harus ia kenakan agar terlihat kuat. Yang ada, hanyalah angin yang berhembus pelan, aroma tanah basah, dan seorang pria bernama Ridwan yang selalu menyambutnya dengan senyum menenangkan. Suatu pagi, Maya datang lebih awal dari biasanya. Embun masih menempel di ujung daun, dan sinar matahari baru muncul dari balik gedung.
Ridwan tampak sedang menata pot-pot kecil berisi bibit bunga. Maya berdiri beberapa meter di belakangnya, memerhatikan bagaimana pria itu bekerja seolah dunia di sekitarnya berjalan lebih lambat. Saat Ridwan menoleh, ia langsung tersenyum. "Selamat pagi, Mbak Maya." Maya membalas senyum itu, duduk di bangku terdekat. "Kamu selalu datang pagi sekali." Ridwan mengangguk sambil membersihkan tanah dari telapak tangannya. Kalau pagi, taman terasa paling hidup. Maya memandang sekeliling. Burung-burung kecil melompat di rumput. Daun-daun bergoyang ringan diterpa angin. Di kejauhan, seorang ibu mendorong kereta bayinya. Semua tampak begitu sederhana, begitu damai. "Mungkin karena aku tidak pernah bangun pagi untuk hal seperti ini," gumam Maya lirih. "Selama ini hidupku hanya malam. Lampu-lampu yang terlalu terang dan suara bising yang tidak pernah berhenti." Ridwan duduk di sampingnya, menjaga jarak sopan. Kalau terlalu lama di tempat yang bising, hati bisa ikut bising. Maya menoleh, menatapnya. "Hatiku sudah lama bising." Ridwan tidak bertanya, tidak mendesak. Ia hanya diam, membiarkan Maya memilih sendiri kapan ia ingin membuka suara. Dan entah kenapa, keheningan itu membuat Maya merasa aman. Ia menarik napas panjang. "Kamu tahu, hidupku tidak selalu seperti ini. Dulu aku punya rumah yang hangat, suami yang baik. Atau kupikir begitu. Lalu semuanya hancur. Aku bekerja di klub untuk bertahan hidup, untuk tetap merasa bahwa aku masih memiliki sesuatu." Ridwan menundukkan kepala sedikit, tidak menginterupsi. Maya melanjutkan. "Ketika orang melihatku menari, mereka pikir aku kuat. Padahal aku hanya berusaha tidak runtuh." Ia tersenyum pahit. Malam-malam itu sebenarnya sangat sepi. Ridwan memandangnya dengan sorot mata lembut. Tidak ada yang salah dengan berusaha bertahan. Maya tertegun. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Maya terasa seperti pintu kecil yang terbuka di dalam dadanya. Pintu menuju pemahaman bahwa mungkin, hanya mungkin, ia tidak perlu menyalahkan dirinya tanpa henti. "Kamu selalu bicara seperti itu ya?" Maya berkata pelan. Pelan tapi menenangkan. Ridwan tertawa kecil. "Mungkin karena sehari-hari saya bicara dengan tanaman. Mereka hanya mengerti bahasa yang lembut." Maya ikut tersenyum. Senyum yang jujur, bukan yang ia paksakan di panggung. Angin berhembus membawa aroma dedaunan basah. Maya bersandar sedikit ke belakang, menikmati momen langka di mana ia tidak merasa harus berlari dari apapun. Namun kedamaian itu hanya berlangsung sebentar. Ketika sedang berbicara santai, Maya melihat sekelompok orang lewat. Mereka menunjuk ke arahnya sambil membisikkan sesuatu. Ia mengenali wajah-wajah itu. Mereka pelanggan klub yang sering datang menontonnya menari. Salah satu dari mereka tersenyum miring. "Sore nanti tampil lagi, Maya." Nada suaranya membuat bulu kuduk Maya berdiri. Mata Maya membesar, dadanya sesak. Seketika semua rasa aman yang ia rasakan tadi runtuh. Ridwan memandang perubahan ekspresi itu. "Kamu kenapa?" Maya menelan ludah, memeluk lengan sendiri. "Tidak apa-apa, hanya kaget." Ridwan tidak memaksanya bercerita, tapi ia melihat kegelisahan itu. Ia tahu ada sesuatu yang Maya belum sampaikan, sesuatu yang lebih berat dari sekedar rasa malu di depan orang asing. Ketika orang-orang itu pergi, Maya berdiri dari bangku. "Aku harus pulang, beristirahat sebelum bekerja." Ridwan berdiri juga. "Baik, hati-hati di jalan." Maya mengangguk tanpa menatap langsung. Ia melangkah cepat menuju mobil. Namun sebelum masuk, ia menoleh sesaat. Ridwan sudah kembali ke pekerjaannya, menyiram bunga dengan ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Dan pada detik itu, Maya sadar satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia mulai takut kehilangan ketenangan yang ia temukan di taman itu. Ia mulai takut kehilangan seseorang yang tidak pernah ia rencanakan untuk hadir di hidupnya. Perasaan itu semakin kuat setiap hari. Namun ia belum tahu, badai yang lebih besar sedang menuju dirinya. Dan ketika badai itu datang, hanya satu orang yang mampu berdiri di sampingnya. Ridwan. Malam itu, Maya bersiap untuk tampil seperti biasa. Lampu-lampu klub mulai menyala,
Musik elektronik berdentum dari dalam gedung, dan antrean pengunjung sudah mengular sampai ke trotoar. Udara malam yang lembab terisi oleh suara tawa dan aroma parfum menyengat. Di belakang panggung, Maya mengenakan kostum berkilau yang memantulkan cahaya. Riasan tebal menutupi wajah lelahnya, membentuk topeng yang sudah sangat ia kenal. Namun meski tubuhnya bergerak otomatis mempersiapkan diri, pikirannya tidak berada di ruangan itu. Ia memikirkan taman, embun pagi, suara angin, dan Ridwan yang selalu berbicara dengan nada menenangkan. Kenangan kecil itu menjadi benteng tipis melawan kecemasan yang mulai merayap. Ketika musik pembuka terdengar, Maya melangkah keluar panggung. Sorotan lampu menyala terang, menyilaukan matanya. Keramaian langsung pecah, orang-orang bersorak. Maya tersenyum, senyum yang bukan miliknya, senyum yang ia latih selama bertahun-tahun untuk bertahan hidup. Tetapi di antara kerumunan yang bergerak seperti ombak, sebuah wajah muncul di sudut ruangan. Wajah yang membuat seluruh tubuh Maya membeku seketika. Pria itu berdiri dengan tangan dimasukkan ke dalam saku. Tingginya masih sama, tatapannya masih setajam dulu. Senyum miring di wajahnya membuat perut Maya terasa mual. Mantan suaminya, Andra. Maya kehilangan ritme sesaat. Kakinya hampir goyah, namun ia memaksa tubuhnya tetap bergerak. Musik tidak berhenti, lampu tidak berhenti. Penonton tidak peduli. Tetapi Andra melihat semuanya dengan tatapan penuh kesenangan, seperti menemukan mainan lama yang ingin ia rusak kembali. Ketika pertunjukan selesai, Maya melangkah ke balik panggung dengan napas terengah. Tangannya gemetar. Ia ingin pulang, ingin menghilang. Namun sebelum ia sempat pergi, suara yang sangat ia kenali terdengar dari belakang. Maya, lama tidak bertemu. Langkah Maya berhenti. Ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan sisa keberanian yang ia punya, lalu berbalik. Andra, kenapa kamu di sini? Andra tersenyum sinis. Melihat-lihat saja. Ternyata kamu masih tampil begini. Maya merasakan dadanya mengeras. Pergi, aku tidak mau bicara. Tunggu dulu, Andra menahan lengannya. Sentuhan itu membuat Maya tersentak. Aku cuma penasaran, kamu hidup seperti apa sekarang, tanpa aku. Maya menepis tangannya dengan tegas. Apapun hidupku sekarang, itu bukan urusanmu. Andra tertawa kecil, suaranya dingin, penuh penilaian. Kamu selalu keras kepala, dari dulu. Maya menahan napas, mencoba tidak terlihat goyah. Aku sudah tidak mau berhubungan denganmu, jangan datang lagi. Andra mendekat sedikit, menatap Maya dari atas ke bawah. Rumah tangga kita hancur karena kamu tidak pernah puas. Kamu hanya tahu menari, mencari perhatian orang lain. Dan lihat sekarang, kamu tetap di tempat yang sama. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang Maya harapkan. Semua luka lama yang ia coba tutupi kembali terbuka. Maya mundur selangkah. Tidak mempercayai betapa mudahnya masa lalu masih bisa menyakitinya. Andra melanjutkan. By the way, aku dengar kamu sering ke taman belakang itu. Apa kamu jatuh hati pada tukang kebun lusuh itu? Maya membeku. Bagaimana ia tahu? Siapa yang memberitahu? Panik mulai merayap. Andra tersenyum puas melihat reaksinya. Kamu selalu mudah ditebak. Maya tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan pergi dengan langkah cepat, menembus kerumunan klub, menuju pintu belakang. Udara malam yang dingin menyambutnya ketika keluar. Ia bersandar ke dinding, mencoba bernafas. Ia menyentuh dada, merasakan jantungnya berdegup kencang seperti akan meledak. Andra kembali. Bayangannya saja sudah cukup untuk meruntuhkan pertahanan Maya yang selama ini ia bangun dengan susah payah. Dan yang membuatnya semakin takut adalah kenyataan bahwa pria itu tahu tentang Ridwan. Maya masukkan mobilnya dan mengemudi tanpa arah. Lampu jalan melewati kaca depannya satu persatu, namun pikirannya tidak bisa fokus. Ia merasa seperti kembali menjadi perempuan yang rapuh. Terlalu mudah dilukai, terlalu mudah dikendalikan. Ketika akhirnya sampai di apartemen, ia duduk diam dalam gelap selama beberapa menit. Tidak ada air mata. Hanya kehampaan besar yang kembali mengisi dadanya. Malam itu, Maya tidak tidur. Dan ketika matahari terbit besoknya, kakinya terasa berat melangkah menuju taman. Tetapi ia mencoba. Ia ingin melihat Ridwan. Ia ingin merasa tenang lagi. Namun tubuhnya mundur begitu saja ketika melihat dari jauh sekelompok orang berkumpul, membicarakan sesuatu sambil melirik ke arah taman.
Pandangan mereka membuatnya merasa telanjang, terbaca, rentan. Tanpa mendekat lebih jauh, Maya kembali masuk ke mobil. Ia tidak bisa. Tidak hari ini. Yang tidak Maya ketahui, Ridwan memperhatikan bangku taman yang biasanya ia duduki. Kosong. Dan kekosongan itu membuat hati Ridwan bertanya-tanya. Pagi itu, Ridwan memulai harinya seperti biasa. Ia datang lebih awal, membawa sekop kecil, gunting pangkas, dan termos air hangat yang selalu menemaninya setiap pagi. Embun masih menempel di tepi daun, berkilau pelan ketika tersentuh sinar matahari. Taman terasa damai, seperti lembar baru yang siap ditulisi. Namun ada satu hal yang langsung ia sadari. Bangku kayu di dekat petak bunga mawar. Bangku yang beberapa hari terakhir selalu terisi. Bangku tempat Maya duduk sambil memeluk lutut atau menatap langit pagi. Kosong. Ridwan berhenti sejenak. Tangannya yang sedang memegang alat kebun terhenti di udara. Ia menoleh kanan kiri, berharap melihat Maya berjalan dari arah parkiran seperti biasanya. Tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya. Mungkin Maya sedang sibuk, mungkin sedang hujan semalam dan ia kelelahan. Mungkin hanya kebetulan. Namun seiring waktu berlalu, rasa penasaran berubah menjadi perasaan lain, perasaan yang tidak bisa Ridwan jelaskan. Ia mencoba fokus pada pekerjaannya, tetapi matanya terus melirik bangku itu, seperti menanti sesuatu. Ketika waktu hampir beranjak siang, dan Maya masih juga tidak datang, Ridwan mulai bertanya-tanya dalam hati. Benarkah semuanya baik-baik saja? Sementara itu jauh dari taman, Maya menatap ponselnya dengan tangan gemetar. Ia bangun dari tidur yang tidak utuh, lingkar matanya menghitam, kepalanya mendenyut, tetapi bukan itu yang membuatnya tidak bisa bergerak dari tepi ranjang. Kata-kata Andra semalam masih membekas, tajam. Menghancurkan. Dan bagian terburuknya, ia tahu Andra benar-benar mencari tahu tentang dirinya, tentang kebiasaannya, bahkan tentang Ridwan. Pikiran itu membuat Maya memeluk dirinya sendiri. Aku tidak boleh menyeret orang lain ke masa laluku. Seperti seseorang yang berharap sebuah keajaiban kecil muncul tepat di baliknya. Tetap tidak ada. Sementara itu, Maya menghabiskan hari dengan menarik tirai apartemen, menutup dunia luar. Ia menahan diri untuk tidak mengambil kunci mobil, tidak membuka ponsel, tidak melangkah keluar. Ketakutan mengikat pergelangan hatinya seperti tali yang tidak terlihat. Namun di tengah keheningan itu, muncul suara kecil dalam dirinya. Suara yang mulai tumbuh sejak ia mengenal Ridwan. Kalau aku terus bersembunyi, aku akan kembali seperti dulu. Suara itu membuat Maya menggigit bibir. Ragu, takut, tetapi juga ingin mencoba. Ia menatap jendela yang tertutup tirai. Cahaya matahari menerobos sedikit dari celah kain, memberi warna kuning lembut yang jarang ia perhatikan sebelumnya. Entah kenapa, warna itu mengingatkannya pada senyum Ridwan. Sebuah helaan napas panjang keluar dari dada Maya, seolah ia mencoba mengurangi beban yang menumpuk. Tetapi ia belum cukup kuat untuk kembali ke taman hari ini. Dan tanpa Maya tahu, ketidakhadirannya mulai membentuk sebuah tanda. Tanda yang membuat Ridwan sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang membuat hatinya tidak bisa tenang. Besok atau lusa, ia tidak akan hanya menunggu. Ia akan mencari. Pagi berikutnya datang dengan langit yang sedikit mendung. Udara terasa lebih basah dari biasanya, seolah hujan semalam meninggalkan jejak yang belum sempat mengering. Ridwan tiba di taman dengan langkah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun hati dan pikirannya tidak lagi tenang seperti biasanya. Ia menatap bangku itu, bangku yang menjadi penanda kehadiran Maya, bangku yang kini kembali kosong. Ridwan mengembuskan napas perlahan. Ia mencoba bekerja seperti biasa, tetapi gerakan tangannya tidak sefokus biasanya. Setiap kali ia menanam bibit kecil, ia menoleh. Setiap kali ia menyapu daun kering, ia menoleh. Setiap kali angin berhembus membawa suara langkah seseorang, ia menoleh. Namun Maya tetap tidak muncul. Ketika matahari mulai naik lebih tinggi, Ridwan akhirnya meletakkan alat kebunnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak mampu lagi diam.
Kekhawatiran kecil yang awalnya hanya seperti getaran, kini berubah menjadi dorongan yang sulit ia abaikan. Ridwan mengambil ponsel lamanya, mengetik sesuatu di browser, nama klub malam tempat Maya bekerja. Informasi itu ia dapat dari obrolan tipis yang pernah Maya lontarkan. Ia tidak pernah menganggapnya penting, tetapi hari ini itu seperti petunjuk kecil yang harus ia ikuti. Setelah mendapatkan alamat, ia menatap gedung klub itu dalam layar ponselnya. Suara musik, keramaian, lampu terang, dunia malam. Itu bukan tempat yang biasa ia datangi. Tidak pernah terlintas sekalipun dalam hidupnya untuk menginjakan kaki di tempat semacam itu. Namun langkah hatinya lebih kuat daripada rasa canggung. Pada sore hari, Ridwan selesai lebih cepat dari pekerjaannya. Ia membersihkan tangan dan wajahnya, merapikan sedikit rambutnya, lalu berjalan menuju halte. Perjalanan menuju pusat kota terasa panjang. Ridwan bukan tipe laki-laki yang mudah gugup, tetapi kali ini telapak tangannya lembab. Ketika ia tiba di depan klub malam itu, pikirannya seketika dipenuhi kebisingan. Lampu neon warna-warni berkedip cepat, musik bass terdengar bahkan dari balik pintu tertutup, dan orang-orang berbaris di luar sambil tertawa keras. Dunia ini bergerak dengan cara yang tidak pernah ia kuasai. Ridwan berdiri beberapa langkah jauh dari pintu, merasa tubuhnya terlalu kaku untuk melangkah. Namun ketika ia hendak mundur, bayangan Maya menari di dalam pikirannya. Senyum lelahnya, suara pelannya saat bercerita, tatapan matanya ketika berkata, taman membuatnya tenang. Ridwan menarik napas dalam. Tidak apa, saya cuma ingin memastikan dia baik-baik saja. Itu sudah cukup menjadi alasan. Ia mendekat. Namun sebelum ia mencapai pintu masuk, sekelompok orang melewatinya sambil berbicara lantang. Penampilan Maya tadi malam gila, tapi kok dia kelihatan pucat ya? Mungkin ada masalah. Biasanya dia lebih semangat. Ridwan berhenti. Dadanya serasa ditarik. Ia memandang pintu klub itu lagi. Kali ini dengan niat yang lebih kuat. Tanpa banyak ragu, ia mencari bangku di seberang jalan untuk menunggu. Ia tidak tahu pukul berapa Maya keluar, tetapi ia siap menunggu berapa lama pun. Malam mulai turun. Jalanan dipenuhi kendaraan. Orang-orang berganti shift di bar. Lampu neon semakin terang, memantul di wajah Ridwan yang tetap duduk dengan sabar. Ia memegang termos kecil berisi teh hangat yang tadi pagi ia tidak sempat habiskan. Sesekali ia meneguknya, mencoba mengusir dingin. Hingga akhirnya, pintu samping klub terbuka. Sosok perempuan keluar dengan langkah lunglai. Rambutnya tergerai berantakan, make-up-nya mulai luntur, dan bahunya melemas seperti memikul beban berat. Maya. Ridwan langsung berdiri. Maya berhenti di tangga kecil, mencoba meraih napas setelah melewati malam yang terasa tak berujung. Ketika ia mengangkat wajah, matanya membesar. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ridwan berdiri di sana, di tempat yang tidak pernah ia bayangkan pria itu akan datangi. Ridwan, suara Maya bergetar, antara terkejut dan bingung. Kamu, kenapa ada di sini? Ridwan mendekat perlahan, menjaga jarak agar tidak membuat Maya semakin tertekan. Saya khawatir, kamu tidak datang beberapa hari. Saya takut kamu tidak apa-apa. Maya terpaku. Di dunia yang sering membuatnya merasa kotor dan tidak dihargai, pria ini berdiri di depannya, dengan tatapan yang tidak menilai, tidak meremehkan, tidak menghakimi. Kenapa kamu peduli? Maya bertanya dengan suara hampir berbisik. Ridwan menjawab tanpa keraguan. Karena kamu layak ada yang peduli. Gunakan nada netral dan tenang. Maya menggigit bibir, tetapi air mata jatuh begitu saja. Ia mencoba menyembunyikan wajahnya, tetapi tubuhnya sudah terlalu lelah untuk menahan apapun. Ridwan meraih jaket tipis yang ia bawa dari tas kecilnya, lalu menyampirkannya ke bahu Maya tanpa menyentuh kulitnya. Kalau kamu tidak kuat, tidak apa. Kata-katanya sederhana. Namun di malam yang bising itu, di depan klub yang penuh sorotan, ucapan itu lebih menenangkan daripada semua musik yang pernah mengiringi tarian Maya. Untuk pertama kalinya, Maya membiarkan dirinya terlihat rapuh di depan seseorang, dan Ridwan tidak beranjak sedikit pun. Maya memejamkan mata, merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama, rasa aman. Namun malam itu hanya permulaan dari badai yang sesungguhnya, badai yang akan menguji hati mereka berdua. Maya berdiri terpaku di depan pintu samping klub,
masih mengenakan jaket tipis yang Ridwan selimuti di bahunya. Jaket itu hangat, sederhana, dan memiliki aroma tanah yang lembut. Aroma yang sangat berbeda dari parfum mahal dan asap rokok yang memenuhi udara klub. Aroma yang entah bagaimana membuat Maya ingin menangis lebih keras. Ridwan berdiri beberapa langkah darinya. Tidak mendekat terlalu dekat, namun juga tidak menjauh. Tatapannya penuh perhatian, tenang, dan sabar. Tidak ada desakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada sikap ingin tahu yang mengintimidasi. Hanya kehadiran yang kokoh, seperti pohon besar yang memberi teduh. "Kalau kamu mau duduk dulu, di sana ada bangku," ujar Ridwan pelan. Maya mengangguk lemah. Mereka berjalan menuju bangku kecil di sisi bangunan, diterangi lampu kuning redup yang membuat bayangan mereka jatuh memanjang di trotoar. Maya duduk, memeluk jaket tipis itu lebih erat. Ridwan berdiri di samping, bersandar pelan pada dinding tanpa mengalihkan pandangan dari Maya. Beberapa menit mereka diam. Bising klop terdengar seperti gema jauh. Suara kendaraan, tawa orang mabuk, dan musik bass seakan memudar perlahan. Melihat Maya yang masih menunduk, Ridwan akhirnya bertanya dengan suara paling lembut yang ia punya. "Kamu mau cerita?" Maya menggeleng cepat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." "Kalau begitu tidak apa," kata Ridwan. "Kamu bisa mulai kapanpun, atau tidak mulai sama sekali. Saya tetap di sini." Maya menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang semakin kuat. Selama ini ia terbiasa menghadapi semuanya sendirian. Bahkan ketika rumah tangganya hancur, ia memilih memendam semuanya. Ketika ia terluka di dunia klub, ia tetap berdiri tegak karena tidak ada tempat untuk runtuh, tidak ada bahu untuk bersandar. Namun malam ini, ia merasa seolah pintu yang lama ia tutup rapat mulai terbuka. Sedikit demi sedikit. "Ridwan," suaranya pecah ketika menyebut nama itu. "Kemarin, aku bertemu dia." Ridwan tidak bertanya siapa. Ia melihat ketakutan di mata Maya dan tahu siapa yang dimaksud. Maya melanjutkan dengan suara bergetar. "Mantan suamiku. Dia datang ke klub. Dia bilang hal-hal yang membuat aku kembali merasa kecil. Merasa tidak berharga." Ridwan mengepalkan tangan secara refleks, tetapi ia tetap menjaga ketenangannya. "Dia menyakiti kamu." Maya menunduk lebih dalam. "Dia selalu membuatku merasa salah. Bahkan setelah berpisah, dia masih bisa membuatku hancur dengan kata-katanya." Ridwan berjalan mendekat perlahan, bukan untuk menyentuh, hanya untuk berada sedikit lebih dekat, agar Maya merasa tidak sendirian. "Maya, kamu bukan apa yang dia bilang." Maya menatapnya dengan mata merah dan basah. "Kenapa kamu bisa bilang seperti itu? Kamu baru kenal aku sebentar." Ridwan tersenyum kecil. "Karena saya lihat cara kamu bertahan. Orang yang kuat biasanya tidak tahu kalau dirinya kuat." Tiba-tiba tubuh Maya bergetar. Bukan karena udara malam, tetapi karena hatinya tidak mampu menahan beban yang terlalu lama ia pendam. Tanpa ragu lagi, ia menunduk dan meneteskan air mata di kedua tangan yang dipenuhi sisa riasan. Ridwan melihat itu, lalu duduk di sebelahnya. Ia tidak langsung memeluk, hanya menunggu, memberi Maya ruang untuk memutuskan. Namun ketika Maya mulai terisak lebih keras, tubuhnya membungkuk. Ridwan akhirnya mengulurkan tangan dengan sangat hati-hati. Ia menyentuhkan jemari di bahu Maya, menawarkan pelukan tanpa memaksa. Maya tidak menolak, tidak seperti biasanya. Tidak seperti dirinya yang selalu membangun dinding setebal mungkin. Ia perlahan bersandar ke bahu Ridwan. Tangisannya pecah, deras. Seakan seluruh luka yang ia simpan bertahun-tahun akhirnya menemukan jalan keluar. Ridwan memeluknya lembut. Bukan pelukan yang meminta balasan. Bukan pelukan yang menginginkan apapun. Hanya pelukan yang mengatakan bahwa ia tidak perlu kuat saat ini. Bahwa tidak apa-apa untuk merasa sakit. Bahwa ada seseorang yang mau meminjamkan bahu untuk menanggung sebagian bebannya. Maya terisak dalam diam, sementara Ridwan menepuk pelan punggungnya. "Tidak apa, tidak apa." Beberapa menit berlalu. Tangisan Maya mereda perlahan. Namun ia tidak segera melepaskan diri dari pelukan itu. Ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan.
Kehangatan yang bukan berasal dari lampu-lampu panggung atau tepuk tangan penonton. Kehangatan yang membuat hatinya bergetar pelan. Takut, namun juga ingin lebih. Ketika akhirnya ia mengangkat wajah, mata mereka bertemu. Di sana, Maya melihat ketulusan. Dan Ridwan melihat seseorang yang membutuhkan tempat untuk kembali bernafas. Maya menarik nafas panjang. Hari ini, aku sangat lelah. Ridwan mengangguk. Saya tahu, makanya saya datang. Maya menatapnya lama, seolah mencoba memahami pria di depannya. Kenapa kamu peduli padaku, Ridwan? Ridwan menjawab tanpa jeda. Karena kamu layak dipedulikan. Kata-kata itu menghantam langsung ke hati Maya. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan kelembutan yang tiba-tiba memenuhi wajahnya. Malam itu, di trotoar yang dingin, Maya merasakan sesuatu yang mulai tumbuh. Sebuah kepercayaan baru. Rasa aman, rasa yang membuat luka lamanya perlahan berani mengering. Namun di balik itu semua, ada ketakutan juga. Takut bahwa sesuatu yang indah ini akan hancur sebelum ia sempat menggenggamnya. Malam itu berakhir dengan cara yang tidak pernah Maya bayangkan. Ia pulang membawa perasaan yang rumit, lelah tetapi lebih ringan, rapuh tetapi terasa dijaga. Ada sesuatu yang berubah di dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya menatap langit malam sebelum masuk ke apartemen, seolah ia ingin memastikan rasa hangat itu benar-benar nyata. Keesokan harinya, setelah tidur yang singkat namun lebih nyenyak dari biasanya, Maya bangun dengan kepala yang masih dipenuhi bayangan Ridwan. Cara pria itu menatapnya ketika ia menangis. Cara ia mengatakan bahwa Maya layak dipedulikan. Semua itu melekat kuat, menembus lapisan luka yang sudah lama ia biarkan menumpuk. Siang itu, Maya memutuskan datang ke taman lagi. Bukan hanya untuk mencari ketenangan, tetapi karena ia mulai merindukan suara Ridwan yang pelan dan tulus. Ia memarkirkan mobilnya di tempat biasa. Taman tampak cerah hari ini. Anak-anak bermain, angin membawa aroma tanah yang lembut. Burung-burung kecil berlompatan di ranting pohon. Dan di sana, seperti biasa, Ridwan sedang bekerja. Menatap pot bunga, membersihkan daun kering, mengusap bercak tanah dari lengannya. Ketika Maya menghampiri, Ridwan menoleh dan tersenyum. Senyum itu seperti rumah yang lama hilang. "Mbak Maya," sapa Ridwan. Suaranya tetap lembut. "Sudah lebih baik?" Maya tersenyum kecil. "Lumayan." Ridwan memperhatikannya sejenak, lalu mengangguk seolah mengerti tanpa perlu bertanya lebih jauh. "Hari ini kerjaannya tidak banyak. Mau duduk dulu?" Maya menurut. Mereka berjalan menuju bangku yang biasa ditempati Maya. Ridwan duduk di sampingnya, menyisakan jarak sopan, namun cukup dekat untuk memberi rasa aman. Beberapa menit mereka hanya duduk diam. Maya memperhatikan tangan Ridwan, kasar dan pecah-pecah. Tapi dari tangan itulah ia bertemu seseorang yang paling lembut hati yang pernah ia temui. "Kamu selalu kelihatan tenang," ujar Maya tiba-tiba. Ridwan tertawa pelan. "Tidak juga. Saya cuma belajar berdamai dengan hal yang tidak bisa saya ubah." "Berarti kamu pernah marah?" "Pernah," jawab Ridwan sambil memandang pohon besar di depan mereka. "Tapi marah tidak menyelesaikan apa-apa. Jadi saya belajar untuk lebih banyak mendengar." Maya menoleh. "Kamu selalu bicara seperti itu ya?" "Sederhana, tapi seperti menenangkan." Ridwan tersenyum malu. "Mungkin karena hidup saya memang sederhana." Maya menggigit bibir bawahnya sejenak, ragu untuk bertanya lebih jauh. Namun rasa ingin tahunya lebih kuat. "Ridwan?" Ia berhenti, mencari kata. "Kamu pernah menikah?" Pertanyaan itu membuat udara di sekitar mereka terasa berbeda. Ridwan tidak langsung menjawab. Ia menunduk, mengusap telapak tangannya yang penuh tanah kering. Lalu ia berkata pelan, tetapi tegas. "Pernah, tapi tidak bertahan lama." Maya terdiam. Ridwan melanjutkan. "Waktu itu saya tidak punya pekerjaan tetap. Hidup saya pas-pasan. Dia bilang saya tidak punya masa depan. Tidak bisa memberi hidup yang layak. Akhirnya dia pergi." Ada jeda panjang setelah kalimat itu. Maya tidak tahu harus berkata apa. Ia merasakan rasa sakit yang tidak Ridwan ucapkan secara langsung. Rasa sakit yang mungkin sama gelapnya dengan luka yang ia sendiri miliki. "Maaf," ucap Maya lirih. "Aku tidak tahu." "Tidak apa," jawab Ridwan sambil tersenyum pelan. "Dulu saya anggap itu akhir.
Tapi sekarang saya pikir, mungkin itu cuma jalan yang harus saya lewati. Maya menatap wajahnya. Ada ketegaran di sana yang membuat hatinya menegang lembut. Kamu tidak membenci dia. Ridwan menggeleng. Kalau saya benci, saya yang habis sendiri. Lagi pula, saya belajar banyak dari itu. Maya memeluk dirinya sendiri. Dan sekarang kamu hidup sendiri. Iya, tapi saya tidak merasa sendirian. Maya menoleh cepat, penasaran. Kenapa begitu? Ridwan menatapnya. Sorot matanya tidak agresif, tidak menuntut, tapi jujur dan hangat. Karena akhir-akhir ini, saya sering ditemani seseorang di taman. Napas Maya tercekat. Kata-kata itu sederhana, tapi memukul hatinya dengan lembut dan kuat pada saat yang sama. Ia menunduk, menyembunyikan warna merah muda yang perlahan muncul di pipinya. Kalau begitu, aku senang bisa menemanimu, ucap Maya pelan. Ridwan tersenyum lebih hangat dari sebelumnya. Dan saya senang kamu datang. Angin bertiup membawa aroma bunga yang baru mekar. Matahari siang menembus celah dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di wajah Maya. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehidupannya tidak hanya berisi luka. Ada sesuatu yang tumbuh di antara dirinya dan Ridwan. Sesuatu yang tidak mereka sebut, tetapi keduanya merasakannya. Keheningan yang mengikuti bukan hening yang kosong, melainkan hening yang dipenuhi harapan. Namun, semakin dekat Maya dan Ridwan, semakin besar pula bayangan masa lalu yang mengintai mereka dari jauh. Sesuatu sedang bergerak mendekat, dan mereka belum tahu bahwa kedamaian ini tidak akan selamanya berjalan mulus. Hari itu, Maya datang ke taman lebih lambat dari biasanya. Matahari sudah mulai condong ke barat, memberi warna jingga pada seluruh pepohonan. Embusan angin sore membawa aroma bunga yang menghangatkan hati, dan cahaya matahari yang merayap di antara ranting membuat taman terlihat seperti lukisan yang hidup. Maya menarik nafas panjang ketika melangkah masuk. Taman ini, secara perlahan, telah menjadi tempat ia menemukan kembali dirinya. Ia melihat Ridwan sedang duduk di tanah, memperbaiki pagar kayu kecil yang mengelilingi petak bunga mawar. Kemejanya basah oleh keringat, namun ia bekerja dengan tekun, seolah dunia luar tidak pernah menyentuh ketenangan dalam dirinya. Melihat pemandangan itu, Maya merasakan dada yang selama bertahun-tahun terasa kosong, kini perlahan terisi oleh sesuatu yang hangat. Ridwan menoleh begitu mendengar langkah Maya. Senyum lembut langsung muncul di wajahnya. "Mbak Maya, kok datangnya sore?" Maya tersenyum kecil. "Aku ingin lihat taman saat matahari hampir tenggelam." Ridwan berdiri sambil mengibaskan debu dari tangannya. "Bagus sore-sore begini, taman kelihatan lebih hidup." Maya mengangguk. Ada sesuatu tentang suara Ridwan yang selalu dapat menenangkan dadanya. "Kamu sudah selesai kerja?" "Sudah hampir, tinggal sedikit lagi." Maya duduk di bangku. Ridwan duduk di sebelahnya tak lama kemudian. Mereka menatap langit. Warna jingga mulai meresap ke seluruh cakramala, menciptakan bayangan panjang di tanah. Burung-burung melintas pulang menuju sarang. Suasana itu terasa begitu damai, hingga Maya lupa sejenak bahwa dunia di luar taman ini masih penuh dengan masalah. "Ridwan," Maya memanggil dengan suara pelan. "Hari itu, ketika kamu datang ke klub, aku tidak tahu harus bilang apa." Ridwan memandangnya sebentar, lalu kembali menatap langit. "Saya cuma takut kamu kenapa-kenapa. Kamu tidak datang ke taman. Biasanya kamu datang." Maya menunduk. "Aku takut mengganggumu." Ridwan mengerutkan dahi pelan. "Kamu tidak pernah mengganggu." Maya ingin menjawab, tetapi suaranya hilang. Ada sesuatu di tenggorokannya yang menahan setiap kata yang ingin keluar. Setelah beberapa detik, Ridwan melanjutkan, "Saya tidak tahu apa yang kamu alami malam itu, tapi saya tahu kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu." Maya mengangkat wajahnya perlahan. Mata mereka bertemu. Ridwan tidak bertanya apa yang terjadi. Ia tidak memaksa Maya menceritakan luka yang masih segar. Namun cara ia menatap, cara ia mendengarkan, cara ia hadir, semuanya membuat Maya merasa dilihat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Kamu selalu ada di saat aku butuh." Maya berbisik. "Aku tidak tahu kenapa." Ridwan terkesiap sejenak. Ia tidak menyangka Maya akan berkata seperti itu. "Saya cuma melakukan apa yang menurut saya benar." Maya tersenyum samar.
Kamu selalu bilang hal sederhana, tapi dampaknya besar. Ridwan mengusap tengkuknya, sedikit gugup. Kadang yang sederhana itu yang paling jujur. Hening sesaat. Namun hening itu bukan jarak. Justru sebaliknya, hening itu seperti ruang yang mempertemukan hati mereka tanpa perlu bicara. Maya menatap langit yang kini berubah merah muda. Sinar matahari terakhir menyentuh wajahnya dengan lembut, membuat matanya terlihat berkilau. Dalam cahaya senja itu, ia terlihat berbeda. Bukan penari klub yang glamor, bukan wanita yang penuh luka, melainkan seseorang yang sedang menemukan bagian dirinya yang hilang. Ridwan, Maya memanggil lagi, kali ini dengan suara yang nyaris bergetar. Kamu pernah merasa takut jatuh cinta lagi? Ridwan terdiam. Pertanyaan itu turun ke dalam hatinya seperti batu kecil ke permukaan air yang tenang. Ia menoleh perlahan, memandang Maya dalam diam. Matanya mencari jawaban yang jujur. Saya pernah, jawabnya akhirnya. Saya takut cinta itu cuma janji kosong. Takut kalau saya tidak cukup. Takut kalau saya akan kehilangan lagi. Maya menelan ludah. Dan sekarang? Ridwan menarik napas panjang. Sekarang, saya takut juga. Tapi rasa takut itu tidak besar seperti apa yang saya rasakan saat melihat kamu. Waktu berhenti. Angin berhenti. Suara anak-anak bermain meredam. Bahkan suara burung pun terasa jauh. Maya memandang Ridwan dengan sorot mata yang tidak pernah ia tampilkan di depan siapapun. Sorot mata yang penuh luka, namun juga penuh keberanian baru. Apa yang kamu rasakan? Tanya Maya. Hampir berbisik. Ridwan menggeser posisi duduknya sedikit menghadap ke Maya. Maya, kamu datang ke taman ini membawa banyak luka. Tapi kamu tetap berusaha tersenyum. Tetap mencoba hidup. Dan saya? Ia menatap tanah sebentar, mencoba mencari kata yang tepat. Saya merasa ingin berada di samping kamu. Entah kenapa. Maya menutup mulutnya dengan jemari. Dadanya berdegup cepat, namun tidak lagi menyakitkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya tidak merasa kosong, tidak merasa hancur, tidak merasa sendirian. Ridwan menatap mata Maya dengan keberanian yang perlahan tumbuh. Kalau kamu jatuh, saya ingin jadi orang yang menahan kamu. Kedua mata Maya berkaca-kaca. Kata-kata sederhana itu lebih kuat dari semua janji yang pernah ia dengar. Lebih tulus dari semua kata cinta yang pernah ia terima. Lebih menyentuh daripada tepuk tangan 1000 penonton. Di ambang senja, di tengah taman yang menjadi saksi awal pertemuan mereka, Maya merasakan sesuatu yang ia kira sudah mati dalam dirinya. Harapan. Dan perasaan yang mulai tumbuh. Pelan namun pasti. Senja itu mengubah segalanya. Namun perubahan yang lebih besar masih menunggu di depan. Dan mereka belum tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa cinta mereka ke tempat yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak hari ketika senja mempertemukan hati mereka, sesuatu dalam diri Maya terasa berbeda. Ia tidak lagi bangun dengan kepala berat setiap pagi, tidak lagi menghabiskan waktu lama menatap langit-langit kosong sambil menahan sesak. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk bangun lebih cepat, merapikan diri, dan kembali ke taman yang kini menjadi pusat semestanya. Ridwan juga merasakan hal yang sama. Setiap kali ia datang bekerja, langkahnya terasa lebih ringan. Setiap bunga yang ia siram, setiap daun yang ia pangkas, seperti membawa pesan lembut dalam hatinya, bahwa ia sedang bersiap menyambut seseorang yang membuat harinya lebih berarti. Hubungan mereka tidak pernah meledak dengan drama besar. Tidak ada pengakuan cinta yang menggelegar, tidak ada pernyataan berlebihan. Yang ada hanyalah aliran perasaan yang lembut namun pasti. Setiap hari, mereka saling mendengarkan sedikit lebih banyak, saling membuka diri sedikit lebih dalam, saling membutuhkan sedikit lebih jujur. Dan suatu sore,
Ketika langit berwarna ungu muda dan taman sepi, Ridwan berkata dengan suara yang membuat Maya berhenti bernafas sesaat. "Maya, apa kamu bahagia bersama saya?" Pertanyaan itu sederhana, namun membawa makna yang sangat dalam. Maya memandangnya lama. Dulu pertanyaan seperti itu mungkin akan membuatnya panik, namun kini ia merasakan ketenangan meresap sampai ke tulang. "Ya," jawab Maya tanpa ragu. "Bersamamu, aku merasa pulang." Ridwan menunduk, seperti menguatkan tekad dalam hati. Lalu ia meraih sesuatu dari sakunya, sebuah kotak kecil dari kayu yang dipolesnya sendiri. Maya membeku, dadanya bergetar tak terkontrol. Ketika Ridwan membuka kotak itu, di dalamnya terdapat cincin sederhana. Bukan emas mengkilap, bukan berlian mahal. Hanya cincin perak tipis dengan ukiran bentuk daun kecil. Ukiran yang jelas dibuat dengan tangan, bukan mesin. Sebuah cincin yang lebih tulus daripada perhiasan paling mahal di dunia. "Maya," ujar Ridwan pelan. Suaranya bergetar meski ia berusaha tenang. "Saya tidak punya banyak. Hidup saya sederhana. Dan saya tidak tahu masa depan seperti apa yang bisa saya berikan. Tapi saya tahu satu hal. Saya ingin menjaga kamu. Saya ingin mendampingi kamu. Saya ingin kamu tidak berjalan sendirian lagi." Maya menutup mulutnya, menahan isak yang tiba-tiba muncul. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tetapi karena hatinya tidak pernah terasa sedekat ini dengan kedamaian. "Ridwan," suaranya pecah, "kamu yakin memilih seseorang seperti aku?" Ridwan mengangguk tanpa keraguan. "Kamu juga manusia, Maya. Kamu pantas dicintai, bukan karena masa lalumu, bukan karena pekerjaanmu, tapi karena hatimu yang masih berjuang." Maya menunduk, membiarkan air matanya jatuh di kedua tangannya. Kemudian ia menghela napas panjang, menatap Ridwan dengan mata yang kini berkilau seperti matahari senja. "Kalau begitu, aku akan berjalan bersamamu." Ridwan tersenyum, senyum paling lega yang pernah terlihat di wajahnya. Dengan tangan bergetar, ia menyematkan cincin itu ke jari manis Maya. Tidak ada penonton, tidak ada tepuk tangan, tidak ada lampu gemerlap. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuat momen itu terasa begitu suci. Beberapa minggu setelah itu, Maya dan Ridwan melangsungkan pernikahan kecil di sebuah rumah mungil dekat taman. Sebuah rumah sederhana dengan halaman kecil berisi pot-pot bunga yang ditanam Ridwan sendiri. Maya mengenakan gaun putih sederhana dengan rambut tergerai lembut tanpa riasan berlebihan. Ia terlihat damai, lebih cantik daripada ketika ia berada di bawah lampu panggung paling terang. Ridwan mengenakan kemeja bersih dan celana kain yang disetrika rapi. Ia tampak gugup, tetapi wajahnya memancarkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Upacara itu hanya dihadiri beberapa orang yang benar-benar dekat. Penjaga taman, pedagang minuman keliling, dua tetangga baik yang mengenal Ridwan sejak lama. Tidak ada pesta mewah, tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya kursi kayu, kain putih sederhana, dan sebuah meja kecil dengan bunga liar yang baru dipetik pagi itu. Ketika Maya berdiri di samping Ridwan, tangan mereka saling menggenggam erat. Ada getaran di antara mereka, bukan karena takut, tetapi karena betapa besar langkah yang baru saja mereka ambil bersama. Dalam suara lirih, Maya mengucapkan janji. "Aku tidak butuh dunia yang gemerlap. Aku hanya butuh tempat pulang. Dan aku menemukannya di dirimu." Ridwan menutup mata sejenak, menahan emosi yang ingin tumpah. "Saya janji tidak akan melepas tangan kamu. Selama saya masih bisa berdiri, saya akan selalu jaga kamu." Mereka saling menatap. Dua dunia yang sangat berbeda kini bertemu. Dunia Maya yang penuh luka dan gemerlap. Dunia Ridwan yang penuh tanah basah dan ketulusan. Dan pada hari itu, dua dunia itu saling memeluk, menjadi satu. Tidak ada yang tahu bagaimana masa depan mereka. Namun, untuk pertama kalinya, Maya tidak takut, karena ia tidak lagi berjalan sendiri. Di rumah kecil itu, di bawah cahaya sore yang hangat, cinta sederhana mereka mulai bertumbuh. Bukan kilauan lampu panggung, bukan sorakan penonton, melainkan cinta yang tumbuh dari kesabaran. Cinta yang tumbuh dari luka yang saling disembuhkan. Dan inilah langkah pertama mereka menuju kehidupan baru yang penuh harapan.
Rumah kecil itu berdiri tenang di pinggir taman, dinaungi pohon besar yang daunnya berdesir setiap kali angin sore lewat. Halamannya sederhana, dengan jalur batu kecil menuju pintu kayu yang sudah sedikit usang, tetapi hangat dilihat. Di sisi kiri rumah, pot-pot bunga berbaris rapi, seperti pasukan kecil berwarna-warni. Maya melihatnya setiap pagi, dan setiap kali ia melihat bunga-bunga itu, hatinya terasa seperti ikut mekar. Sudah beberapa minggu sejak pernikahan mereka, hidup bersama Ridwan terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Dunia yang berjalan lebih lambat, lebih lembut, namun juga lebih jujur. Maya bangun setiap hari dengan suara burung, bukan musik klub malam atau alarm yang memekakan telinga. Ia sarapan roti hangat buatan Ridwan, bukan makanan cepat saji yang dimakan sambil tergesa. Ia tidak lagi memakai riasan tebal kecuali jika ingin, dan ia tidak lagi memaksakan senyum di bawah lampu-lampu terang. Pagi itu, Maya berdiri di depan cermin kecil di kamar. Cermin itu sederhana, jauh dari lampu bundor glamor yang dulu mengelilingi meja riasnya. Ia menatap pantulan wajahnya. Kulitnya tampak lebih segar, matanya tidak lagi sembab setiap hari. Rambutnya tergerai alami, tidak perlu dicatok atau disemprot. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Namun kali ini, perubahan itu tidak membuat Maya takut. Ia merasa disembuhkan. Dari dapur, terdengar suara Ridwan yang sedang menyeduh teh. Aromanya memenuhi rumah. Maya, tehnya sudah jadi. Gunakan nada netral dan tenang. Maya tersenyum dan berjalan ke ruang tengah. Ridwan berdiri di sana dengan celemek lusuh yang selalu ia pakai saat memasak. Ia menuang teh ke 2 cangkir tanah liat yang ia buat sendiri ketika mengikuti kelas kerajinan beberapa tahun lalu. Cangkir itu tidak sempurna. Ada lekukan kecil yang tidak rata, tetapi Maya justru menyukainya. Kesederhanaan itu membuat semuanya terasa nyata. Pagi, ujar Ridwan sambil tersenyum. Pagi, balas Maya, duduk di meja makan kecil. Ridwan duduk di seberangnya. Kamu tidur nyenyak. Maya mengangguk. Nyenyak sekali. Aku tidak ingat terakhir kali tidur tanpa mimpi buruk. Ridwan menatapnya dengan lembut. Syukurlah. Setelah sarapan, Ridwan bersiap keluar untuk bekerja di taman. Maya mengambil syal tipis lalu ikut berjalan bersamanya. Udara pagi terasa sejuk, dan mentari baru saja muncul dari balik pepohonan. Mereka berjalan berdampingan. Tangan Maya sesekali mengayun mendekati tangan Ridwan. Ia masih belum terbiasa untuk selalu menggenggam, tetapi setiap kali mereka bersentuhan sedikit saja, hatinya terasa hangat. Sesampainya di taman, Ridwan mengambil alat kebun dari gudang kecil yang terletak di belakang pohon besar. Maya, kamu mau bantu yang mana hari ini? Mau siram, atau mau susun pot baru? Maya tertawa kecil. Aku masih belum bisa pangkas ranting tanpa merusak semuanya. Jadi, aku siram saja. Ridwan mengangguk sambil tersenyum. Baik, tapi jangan siram terlalu banyak, nanti bunganya malah layu. Maya mengangguk serius, seolah menerima tugas penting. Namun kenyataannya, ia menikmati setiap detik menghabiskan waktu di taman. Itu adalah tempat di mana ia menemukan dirinya kembali. Tempat ia pertama kali merasakan kehadiran Ridwan. Dan tempat ia belajar bahwa ketenangan bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan. Beberapa orang yang lewat memperhatikan Maya. Beberapa mengenal wajahnya sebagai penari klub, tetapi tidak ada yang berani berkomentar kasar. Tidak seperti dulu. Mereka melihat Maya kini berbeda. Tidak lagi terlihat seperti glamor palsu. Ia terlihat nyata, tenang, bahagia. Di antara pekerjaan itu, Maya menoleh ke arah Ridwan yang sedang mengangkat pot bunga besar. Keringat menetes di pelipisnya. Tetapi ia tetap tersenyum sambil bekerja. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap gerakannya. Sebuah ketulusan yang menyentuh Maya lebih dalam daripada kata-kata siapapun yang pernah hadir dalam hidupnya. Maya melangkah mendekat. Ridwan menoleh. Iya, terima kasih, ucap Maya tanpa ragu. Ridwan mengerutkan dahi pelan. Untuk apa? Maya menelan napas, lalu berbicara dengan suara jujur yang lahir dari hati. Untuk membuat aku merasa hidup lagi. Ridwan terdiam sesaat. Senyumnya muncul pelan, namun lebih hangat daripada sebelumnya. Kalau kamu merasa hidup lagi, berarti kamu yang berjuang. Saya cuma menemani. Maya tersenyum, tetapi kali ini matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu bahwa kata-kata sesederhana itu bisa menyentuh begitu dalam. Hari itu berlanjut dengan Maya dan Ridwan bekerja berdampingan.
tertawa kecil ketika Maya salah menyiram tanah. Beristirahat sebentar di bangku sambil menikmati angin yang bertiup melalui dedaunan. Semuanya terasa seperti potongan-potongan kecil kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak berlebihan, tidak memaksa, tetapi tumbuh perlahan seperti bunga yang dirawat dengan penuh kesabaran. Menjelang sore, ketika cahaya matahari mulai menguning, Maya berdiri di pekarangan rumah kecil mereka, memandang taman yang tidak jauh dari sana. Sebuah perasaan mengalir di dalam dirinya. Perasaan bahwa ia tidak lagi menjadi perempuan yang hilang arah. Di sisi rumah, Ridwan sedang menata pot kecil berisi bunga liar. Maya mendekatinya, lalu menyandarkan kepalanya pelan di bahu suaminya. Ridwan berhenti bekerja sejenak dan menatap Maya. "Kamu capek?" Maya menggeleng. "Tidak, aku cuma bahagia." Ridwan menatapnya dengan penuh cinta. "Kalau begitu, kita rawat kebahagiaan ini pelan-pelan." Maya memejamkan mata. Dan di rumah kecil itu, di bawah langit senja, ia merasa menemukan sesuatu yang lebih berharga dari gemerlap yang dulu ia kejar bertahun-tahun. Ia menemukan rumah. Ia menemukan kedamaian. Ia menemukan cinta yang tidak meminta apa-apa, tetapi memberi segalanya. Dan untuk pertama kalinya, Maya yakin bahwa apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan lagi menghadapi hidup sendirian.